عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan tentunya sebaik-baik nikmat dan semahal-mahalnya nikmat bagi seorang muslim dan muslimah yang mengutamakan akhirat di atas dunianya adalah nikmat agama. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira, bahagia, bangga, karena yang demikian itu lebih baik, lebih mahal daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibnu Qayyim menukilkan dari mayoritas ulama tafsir bahwa ini maksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat menjalankan Islam dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah bahwa nikmat agama itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Jangankan dengan nikmat tauhid, jangankan dengan nikmat as-sunnah, hanya dengan 2 rakaat sunnah qabliyah subuh saja Nabi mengatakan khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik, lebih hebat, lebih bermanfaat daripada dunia beserta isinya. Apalagi jika kita bandingkan dengan nikmat tauhid dan nikmat as-sunnah serta nikmat agama yang lainnya, sehingga diriwayatkan secara marfu' namun dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih muttasil. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'ti din illa man yuhibb. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Sehingga yang muslim ada yang kaya dan juga ada yang miskin. Sebagaimana orang kafir ada yang kaya juga ada yang miskin. Orang muslim ada yang jatuh sakit, ada yang sehat. Demikian juga orang kafir, ada yang sehat dan ada yang menderita sakit. Nah, dari kalangan muslim ada yang jomblo dan ada yang single senior. Demikian juga yang kafir, ada yang jomblo dan single senior. Sampai sekarang belum kunjung datang jodohnya. Jadi bukan antum aja. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wala yu'ti din illa man yuhibb. Tetapi Allah tidak akan pernah memberikan nikmat agama. Nikmat agama yang paling mahal jamaah yang dimuliakan Allah adalah nikmat Islam, nikmat tauhid. Allah tidak akan menjadikan kita dari para pelaku kesyirikan, ahli khurafat, pemburu khurafat. Nah, nikmat as-sunnah, beribadah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan hawa nafsu, adat istiadat atau bid'ah yang dibuat-buat oleh manusia.
nikmat dekat dengan Allah Jalla wa'ala, dan Allah jauhkan kita dari zina, khamar, judi dan berbagai maksiat lainnya yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah. Tetapi Allah tidak akan memberikan nikmat agama kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Oleh karenanya dari doa Nabi kita yang ma'ruf adalah doa beliau, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Jangan antum lupakan doa ini jemaah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah dalam urusan agama kami. Nah, kena musibah dengan hilangnya sebagian harta yang kita miliki, itu lumrah. Itu dinamika kehidupan. Tetapi jangan sampai musibah itu terjadi di dalam agama kita. Kehilangan salat tahajud, kehilangan tilawatul Quran, kehilangan ibadah puasa, dan lebih mengerikan lagi adalah kehilangan sunnah bergantikan bid'ah. Dan lebih buruk dari itu semuanya adalah kehilangan nikmat tauhid kemudian tergantikan dengan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, dan duduknya kita di rumah Allah Jalla wa'ala pada malam yang berbahagia ini, setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sembari menunggu masuknya waktu salat isya dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr dan talabul ilm di antara kita. Ini termasuk dari nikmat dunia yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan bagi kita dan lebih mahal daripada dunia beserta isinya, serta wajib kita syukuri. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Biasanya kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang merupakan kajian kitab rutin kita 2 kali dalam 1 bulan. Namun karena permintaan dari teman-teman atau DKM dan juga karena sudah dekatnya dengan bulan Ramadan, maka ana diminta untuk membahas bahasan yang berkaitan dengan Ramadan. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini kita tidak membahas fikih Ramadan, karena untuk membahas fikih Ramadan tentunya tidak cukup dengan waktu yang singkat seperti ini. Ya, membutuhkan beberapa pertemuan, ya, dan tidak cukup waktu singkat antara maghrib dan isya yang seperti ini. Tetapi pembahasan kita akan lebih kepada bekal untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, dengan apa kita menyambut bulan Ramadan? Yang insyaAllah ta'ala akan ana bacakan dari risalah tulisan ringkas dari Syekh Al-Allamah Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Karena kita semua membutuhkan nasihat para ulama, dan ana serta antum semua adalah penuntut ilmu agama, sehingga ana tidaklah lebih utama untuk menasihati antum daripada antum menasihati ana. Maka insyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini sama-sama kita mendengarkan nasihat yang akan diutarakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala di dalam tulisan beliau yang ringkas ini terkait dengan apa kita menyambut bulan Ramadan. Baik, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebelum ana membaca isi risalah berikut ini, ana ingin mengingatkan diri ana sendiri dan jamaah sekalian yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, tentang betapa benarnya sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman fatakunu sanatu kasyahri wa yakunu syahru kal usbu'i wa yakunu al-usbu'u kal yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu sa'atu kahtiraqi sa'afah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh hari kiamat itu tidak terjadi kecuali telah datang suatu masa di mana perputaran waktu di masa tersebut semakin hari semakin cepat. Bismillah. Alhamdulillah. Sehingga perputaran waktu 1 tahun bagaikan 1 bulan. 1 bulan seperti 1 pekan. 1 pekan seperti 1 hari. 1 hari seperti sa'ah. Sa'ah di dalam bahasa Arab artinya waktun qasir. Walaupun seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 1 jam. Karena tentunya di masa itu sebelum keluarnya jam, itu belum ada istilah 1 jam dengan maksud yaitu 60 menit.
Tetapi bahasa di dalam bahasa Arab itu artinya waktun qasir. Namun bolehlah diterjemahkan 1 jam sebagai contoh ya. Karena 1 jam memang waktu yang singkat. Wa takunu sa'atu kahtiraqis sa'afah. Dan habisnya waktu yang singkat 1 jam itu seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala terbakar. Dan ini sudah kita rasakan jamaah. Bulan Sya'ban tahun lalu seakan baru beberapa bulan atau beberapa pekan bahkan meninggalkan kita. Sekarang kita sudah kembali bertemu dengannya. Sudah bertemu dengannya kembali. Dan sekarang kita sudah di tanggal berapa? Berapa Sya'ban? Ikut merayakan nisfu Sya'ban enggak? Misalnya kalau ikut merayakan langsung hafal ini tanggal berapa? 17 ya? 17 atau 16? 16 ya. Thayyib, 16 atau 17 ya? 17 Sya'ban. Tanpa terasa jamaah. Begitu cepatnya perputaran waktu. Seakan baru kemarin kita bertemu dengan bulan Sya'ban. Tanpa terasa sekarang kita sudah bertemu dengan Sya'ban kembali. Sungguh benar apa yang Nabi sabdakan tadi, 1 tahun bagaikan 1 bulan. 1 bulan bagaikan 1 pekan. 1 pekan seperti 1 hari. Kajian kita Sabtu yang lalu seakan baru malam kemarin. Begitu cepat perputaran waktu jamaah yang dimuliakan Allah. Dan juga ini yang kita rasakan pada diri kita. Tak terasa di antara kita ada yang sudah berumur 60, 70, 50, 40, 30 tahun. Siapa jamaah yang paling tua? Coba tunjuk tangan. Siapa yang paling tua? Berapa Pak umurnya? 62, Masya Allah, tabarak. Bapak? 68? 78. Allah Akbar. Semoga Bapak dan orang-orang tua kami yang lainnya termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an. Nabi bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia terbaik di sisi Allah adalah mereka yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Dan tidak ada amalan yang lebih baik daripada tauhid. Nah, dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang panjang umurnya dan buruk pula amalannya. Dan tidak ada keburukan yang lebih dibenci dan dimurkai oleh Allah daripada syirik dan bid'ah. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang umurnya sudah tua ini termasuk dari golongan yang disabdakan oleh Nabi SAW ini. Bapak yang sudah 72 tadi. 72 Pak ya? 78. Terasa lama nggak Pak 78 tahun itu Pak? Tidak Pak ya? Berarti boleh hidupnya bebas hutang jemaah. Betul nggak? Ya, karena hari-hari itu akan terasa begitu cepat apabila hidup tanpa hutang. Tetapi kalau hidup dengan terlilit hutang, maka wa inna yauman, maka 1 hari di sisinya bagaikan 1000 bulan di sisi orang lain ya. 1 hari di sisi orang lain bagaikan 1000 bulan di sisinya. Iya. Iya. Berat sekali rasanya. Apalagi sering berjumpa dengan orang yang memiliki hutang tersebut ya. Maka setengah hari bagaikan Allah musta'an. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, lihat orang tua kita tadi umurnya sudah 78. Beliau tidak merasakan panjangnya waktu tersebut. Kenapa anak ingin menyebutkan ini jamaah yang dimuliakan Allah? Yang pertama, anak ingin mengingatkan diri anak dan jamaah sekalian dengan ucapan yang disebutkan oleh sebagian ulama salaf yang mengatakan ma min yaumin marra 'alaika illa waqad naqasa ba'du ajalik. Tidak ada 1 hari yang engkau lewati kecuali telah berkurang jatah hidupmu di dunia ini. Jadi bagi mereka yang merayakan ulang tahun, enggak tepat lagunya panjang umurnya, itu enggak tepat. Lebih tepat pendek umurnya, pendek umur, itu yang paling tepat. Betul enggak? Ya. Pendek, kurang ya, berkurang umurmu. Udah tobat belum ente? Ya, tambah dikit lagi. Ma min yaumin marra 'alaika illa wa qad naqasa ba'du ajalik. Tidak ada 1 hari yang kau lewati kecuali telah berkurang jatah hidupmu di dunia ini.
Dan waktu di dunia ini, dan kita masih di dunia nih, masih di dunia, belum merasakan hari di akhirat. Tetapi kita sudah menilai hari-hari di dunia ini begitu cepat berjalannya, betul? Lalu bagaimana dengan manusia yang sudah merasakan hari di akhirat? Dan alam barzah, ingat, Nabi mengatakan awwalu manazilil akhirah, jenjang akhirat yang pertama. Dan hari di akhirat satu harinya paling pendek ya seperti 1000 bulan di dunia ini. Allah mengatakan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sebagian hari lainnya yang ada di akhirat Allah katakan khamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Sedangkan umur mayoritas umat ini berkisar antara 60 dan 70 tahun. Kemudian Nabi bersabda wa qalilum man jawaza dzalik. Amat sedikit dari mereka yang melewati itu. Anggaplah jamaah kita yang belum 60 ini. Anggaplah kita, atau seandainya kita diizinkan oleh Allah berumur 60 hingga 70 tahun. Maka sadarilah bahwasanya umur 60 dan atau 70 tahun di dunia ini itu tidak lebih dari 1,5 jam waktu akhirat, yang satu harinya seperti 1000 tahun di dunia ini. Coba antum hitung pakai kalkulator, benar nggak ucapan anak? Nah, satu hari notabene berapa jam? 12 jam, ya kan? Baik, satu hari di akhirat Allah katakan seperti 1000 tahun di dunia ini. Sementara umur mayoritas umat ini 60 hingga 70 tahun. Nah, seandainya umur kita sampai 60 atau 70 tahun, maka itu tidak lebih dari 1,5 jam waktu di akhirat. Nah, apalagi kalau kita bandingkan dengan waktu di akhirat yang panjangnya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Sehingga kita nggak kaget ketika Allah menyebutkan dan memberitakan kepada kita dalam Al-Quran bahwa di hari kiamat manusia mengatakan kita tidak hidup di dunia kecuali hanya satu hari. Kok tiba-tiba udah hari? Kan banyak ayat seperti itu dalam Al-Quran kan? Ya, ada yang mengatakan kita hanya tinggal di dunia ya, ba'dha yaum. Kayaknya di dunia kita nggak sampai satu hari deh. Cuma setengah hari doang katanya. Kenapa? Yang pertama, jangankan kita atau manusia yang sudah merasakan panjangnya hari di akhirat. Kita di dunia saja sekarang belum bertemu dengan hari akhirat. Seperti bapak kita yang mengatakan tadi, umur beliau 78 tahun tadi tanpa terasa kata beliau. Padahal kita masih di dunia. Masih bertemu dengan hari di dunia. Bayangkan kalau sudah bertemu dengan hari di akhirat yang satu harinya seperti 1000 tahun di dunia ini. Dan sebagian hari yang lainnya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Sehingga sebagian manusia di hari kiamat ada yang mengatakan kita cuma tinggal sehari di dunia. Baru tinggal sehari kau udah hari kiamat katanya. Sebagian yang lain yang mengatakan ba'dha yaum. Kayaknya kita baru tinggal setengah hari deh di dunia. Baru setengah hari di dunia kita udah bertemu dengan hari kiamat katanya. Sudah masuk ke akhirat. Nah, betapa cepat ya perputaran waktunya. Oleh karenanya orang yang berakal itu tidak akan menghancurkan masa depannya yang abadi demi kehidupannya yang semu lagi menipu dan sementara ini jamaah. Kita di dunia ini jamaah dimuliakan Allah, seandainya kaya, kekayaan kita tidak akan lebih dari 1,5 jam. Mau antum kemanakan kekayaan antum itu? Nah, seandainya Anda menjadi seorang pejabat, maka Anda menjadi seorang pejabat tidak lebih dari 1,5 jam. Silahkan Anda ingin menggunakan jabatan Anda sebagai jalan menuju surga atau sebagai pintu untuk masuk ke dalam neraka Allah. Pilihan ada di tangan Anda. Seandainya kita diuji dengan kemiskinan, dengan kelaparan, maka ujian dengan kemiskinan dan kelaparan tersebut juga tidak lebih dari 1,5 jam. Nggak usah terlalu berisik deh. Ya kan? Nggak usah terlalu berisik deh. Cuma setengah jam kita miskin. Nah, cuma setengah jam doang. Umat dahulu umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Lama dakwahnya saja 950 tahun. Dan keumuman pada Nabi itu diangkat menjadi Nabi di umur 40 tahun. Kecuali beberapa Nabi yang dikecualikan. Berarti mendekati 1000 tahun. Kelaparan mereka berarti bukan hanya hitungan minggu. Hitungan
bulan. Bahkan kita tahu dalam surat Yusuf, terkadang paceklik yang Allah ciptakan di masa mereka sab'a sinin, da'aba, ya kan? 7 tahun berturut-turut. Kita corona baru 1 tahun, itu pun dengan penuh konspirasi tentunya ya. Di sebagian tempat corona, sebagian tempat enggak. Kalau di depan kamera corona ya, di luar tidak ada kamera, di perkantoran enggak ada kamera. Enggak ada corona. Di sebagian masjid ada corona, tetapi di dalam diskotik bebas corona. Betul kan? Itu fakta. Nih, enggak usah jadi munafik deh. Ya. Di masjid diburu habis-habisan orang yang tidak berjarak 1 meter. Di diskotik sebagian pemangku pemerintahan masuk ke dalam diskotik. Nggak ada jaraknya 3 meter, 2 meter dengan biduan-biduan. Ya. Di karaokean memang tertutup. Pintu depan, pintu belakang kan bebas. Ya. Tapi sudah seperti itu dunia. Bayangkan di masa Nabi Yusuf 7 tahun. Paceklik. 7 tahun nggak ada hujan. 7 tahun tumbuhan kering kerontang. Dunia kering kerontang. Nah. Makanya Allah Jalla wa'ala berfirman kepada kita di dalam surat Al-Baqarah dengan firman-Nya yang sangat dalam maknanya jemaah. Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatumul ba'sa'u wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Apakah kalian mengira akan masuk syurga begitu saja, sementara kalian baru merasakan musibah-musibah, ujian-ujian yang pernah dirasakan oleh umat-umat sebelum kalian? Syurga itu tidak semurah itu. Nabi Ayub masuk syurga dan beliau diuji dengan ujian yang luar biasa, di antaranya kudis terparah di muka bumi sepanjang sejarah Kudus. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sebagai riwayat menyebutkan 10 tahun lamanya. Sebagai riwayat menyebutkan belasan tahun lamanya. Tapi tidak seberisik kita. Ini baru 1 biji jerawat tumbuh di pipi udah nggak berani keluar. Ya, keliling Jabodetabek. Kebangetan. Ya, baru sakit gigi, istrinya udah ditalak 3. Padahal baru gigi yang sakit, istrinya udah ditalak 3. Bayangkan jamaah, Kudus belasan tahun. Dan beliau seorang nabi. Semua anggota keluarganya, bahkan kedua orang tuanya jijik sama beliau dan meninggalkan beliau. Tidak ada yang mau merawat beliau kecuali sang istri. Dan 2 kerabatnya, itu pun terkadang mereka mengirimkan makanan dan masih mau mengatakan ini pasti Ayub melakukan dosa yang sangat besar. Kalau tidak, nggak mungkin Allah memberikan ujian yang seperti ini kepadanya. Tetapi Nabi Ayub, apakah seberisik kita jemaah? Justru dalam kondisi yang seperti itu beliau memuji Allah. Masani yadhur wa anta arhamur rahim. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha cinta, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha baik. Nah, maka ayat ini luar biasa jemaah. Apakah kalian mengira akan masuk syurga sementara kalian belum merasakan musibah-musibah, ujian-ujian yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian? Masatumul ba'sa. Mereka pernah diuji dengan kemiskinan. Bayangkan tadi jemaah, 7 tahun berturut-turut negara paceklik. Dunia paceklik. Dan alhamdulillah Nabi kita pernah berdoa kepada Allah agar umat ini tidak diuji oleh Allah dengan paceklik yang menyeluruh. Dan doa Nabi ini dikabulkan. Makanya setelah Nabi diutus tidak ada paceklik yang menyeluruh secara total di muka bumi. Nggak ada. Walaupun ada hanya di sebagian negara, tidak di sebagian negara yang lain. Kalau di zaman dahulu paceklik itu total. Satu dunia paceklik. Nabi berdoa agar ini tidak ditimpakan kepada umat beliau. Nah, betapa sayangnya beliau kepada umatnya. Walaupun mereka sangat membangkang kepada beliau. Bahkan malu dengan sunnah beliau ketika mereka keluar dari masjid. Nah, maka Allah katakan, mereka diuji dengan kemiskinan. Wazulzilu. Di masa mereka bumi pernah diguncang oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan ada seorang ibu-ibu. Ya,
yang diminta untuk lompat ke parit yang berisikan api yang menyala-nyala karena tidak mau menuhankan sinamur, as-sahabul ukhdud. Ketika dia hendak loncat ke dalam parit tersebut, melihat bayi yang sedang di dalam gendongannya, dia pun sempat tertahan untuk tidak meloncat. Tiba-tiba bayinya itu bisa berbicara dan mengatakan, "Ya ummah yusbiri fa innaki 'alal haqq." Wahai ibuku, bersabarlah, lompatlah bersamaku karena engkau berada di atas kebenaran. Hadis Bukhari Muslim. Akan kita lewati nanti di Riyadhus Shalihin. Hadis yang cukup panjang. Ada di antara kita yang diuji seperti itu, jamaah. Nabi Zakaria, Nabi loh jamaah, dituduh menghamili Maryam. Nabi dituduh berzina. Sehingga dikejar oleh Yahudi dan ditangkap, kemudian beliau dibelah menjadi dua oleh orang Yahudi. Maryam alaihissalam Allah uji dengan ujian, seandainya menimpa wanita hari ini mungkin dia akan bunuh diri. Ya kan? Mungkin dia akan bunuh diri. Siapa yang mau percaya? Enggak zina, tiba-tiba bisa hamil. Walaupun kalau ada wanita sekarang hamil wanita, nggak bisa dia bawa kisah Nabi. Saya seperti Maryam, Pak Ustadz. Jangan suudzon, mana Ustadz? Itu ada berita dari Al-Quran, itu karamah. Kalau ente mana ayat Al-Quran bahwa itu mukjizat atau karamah dari Allah. Artinya jamaah, padahal Maryam sebelumnya sangat mulia di mata mereka kan. Setelah beliau hamil tanpa suami, maka sebagian mereka ada yang mengatakan dia pelacur. Sehingga ada ayat dalam surat Maryam yang mengatakan, "Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah." Wahai Maryam, kamu kok bisa begini nakalnya? Pada ayahmu itu orang soleh dan ibumu itu bukan pelacur. Itu bahasa menohok banget. Menyakitkan banget kan? Ayah kamu itu orang soleh. Ibu kamu juga wanita soleh, bukan pelacur. Kok bisa kamu jadi pelacur? Berat nggak tuh? Sementara Nabi Maryam tidak diperbolehkan oleh Allah untuk melakukan pembelaan diri. Beliau diminta oleh Allah untuk tidak bicara karena telah bernazar tidak bicara. Maka Isa alaihissalam yang masih bayi di dalam gendongannya tiba-tiba berbicara dengan apa yang telah Allah sampaikan dalam surat Maryam. Maka setelah kejadian itu terpecahlah manusia menjadi dua kelompok. Satu kelompok tetap masih menuduh Maryam berzina dan Isa adalah anak zina alaihi salam. Maka mereka membunuh yang menzinai Maryam menurut mereka, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam, dan mereka mengejar Nabi Isa dan membunuh serta menyalibnya. Padahal yang mereka bunuh dan mereka salib adalah anak muda yang Allah serupakan dengan Nabi Isa. Allah berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka belum membunuhnya dan belum menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah seseorang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa. Ayat ini dalam surat Al-Maidah, Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyebutkan sebuah Israiliyat, kisah. Bahwasan itu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam sudah dikepung dengan hawariyin di dalam Baitul Maqdis oleh orang-orang Yahud. Maka Nabi Isa menawarkan kepada jamaahnya, siapa di antara jamaah yang mau keluar dari masjid menggantikan aku, Allah akan serupakan dia dengan diriku, maka dia akan dibunuh, atman lahul jannah, maka aku jamin syurga untuknya. Antum kalau ada tawaran seperti itu mau nggak? Yakin diajak khutbah Jumat sama Ustaz aja banyak alasannya. Ya, aduh Ustaz, ya. Baru diajak nemenin Ustaz khutbah Jumat atau safari dakwah, apalagi ke daerah yang nginapnya tidak ada ruangan berasi dan sebagainya. Itu aja udah banyak, udah berat jemaah. Apalagi diminta menggantikan beliau untuk dibunuh. Ya kalau Ustaz bolehlah kita tolak, kan bukan Nabi ya kan. Tapi kalau Nabi yang nawarkan insya Allah ya. Tapi nggak mungkin itu bisa terjadi lagi pada diri kita. Udah lewat waktu ya. Maka tidak ada yang berdiri kecuali seorang pemuda. Lihat ya. Sumpah pemuda ya. Maka Nabi Isa mengatakan, kamu terlalu muda. Jangan kamu deh, kata Nabi Isa. Nabi Isa kembali melemparkan tawaran yang sama di kali kedua ini. Tidak ada yang menyahut kecuali pemuda yang tadi lagi. Nabi Isa kembali mengatakan, kamu terlalu muda untuk ini. Jangan kamu deh. Nabi Isa kembali mengatakan, wahai jamaah, siapa di antara kalian yang mau keluar dari Baitul Maqdis menggantikan aku? Maka Allah akan serupakan dia dengan aku dan nanti akan dibunuh oleh Yahud.
dan mereka menyangka telah membunuh diriku dan aku jamin syurga untuknya. Maka anak muda tadi kembali berdiri dan mengatakan, ana wahai Nabi Isa. Maka dia pun keluar dan Allah serupakan persis dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian orang-orang Yahud menangkapnya, membunuhnya dan menyalibnya. Kemudian mereka mengatakan, nah, telah membunuh anak zina. Lihat orang Yahudi. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Kita kembali kepada pokok pembahasan bahwa jamaah yang dimuliakan Allah, seandainya kita mendapatkan ujian di dunia ini dengan kemiskinan, ya, dan ujian yang lainnya, maka insya Allah kita akan melewati hari-hari tersebut dengan sangat cepat. Karena umur kita di dunia ini, ya, seandainya panjang, ya, hanya berkisar antara 60 dan 70 tahun. Ya, amat sedikit yang melewatinya. Sementara berlalunya hari di dunia ini begitu cepat. Dan kalau kita bandingkan dengan waktu di akhirat yang satu harinya seperti 1000 tahun, maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam. Maka sekali lagi jemaah, bersabar jemaah. Maka bahasa Nabi itu tidak sesungguhnya syurga lebih dekat daripada tali sendal kalian. Maksudnya apa? Tidak ada yang menghalangi seorang itu masuk syurga kecuali kematian. Sangat dekat. Sabar jemaah. Sangat dekat. Antum seandainya diuji sudah bertahun-tahun, ya, berusaha melamar, ditolak terus sampai sekarang masih berstatus jomblo atau single senior, sabar. Nggak lebih dari 1,5 jam ente akan melewati kejombloan ente insyaallah. Ya, dan alhamdulillah nggak ada kok ayat dan hadis yang mengancam orang yang mati dalam keadaan jomblo atau single senior atau sebagai single peres maka tempatnya neraka sakor. Kan nggak ada. Ya, baik. Bukan berarti ini anjuran untuk tidak menikah, ya, karena kejombloan bukan dari Islam sedikit pun. Barakallahu fikum. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat. Berikut ini Syekh Abdul Razak menulis sebuah tulisan yang ringkas, judulnya Istiqbalu Syahri Ramadan li Syekh. Istiqbali Syahri Ramadan. Menyambut bulan Ramadan. Beliau mengatakan, Innal ummah al-islamiyah jama'a في الأيام القليلة القادمة تستقبل ضيفا عزيزا ووافدا كريما تتشوف القلوب إلى مجيئه وتطلع النفوس إلى قدومه. Lihat jamaah, betapa indahnya kalau antum bisa bahasa Arab. Kita nggak perlu terjemahkan. Setengah jam selesai satu kitab, 1 jam selesai 2 kitab, ya kan? Dah bahasa Arab insya Allah mudah jamaah kalau antum pelajari. Kalau antum nggak percaya, antum bisa lihat di Mekah dan Madinah. Ya, di sana anak-anak SD dan TK udah pandai bahasa Arab. Nah, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, sesungguhnya umat Islam seluruhnya di berbagai belahan dunia beberapa hari yang akan datang ini akan menyambut tamu yang sangat mulia dan utusan yang sangat agung. Tamu yang sangat mulia, utusan agung yang dirindukan oleh hati-hati mereka. Tentunya ini muslim yang mengetahui keutamaan Ramadan. Adapun muslim yang tidak terbiasa dengan ibadah kepada Allah, justru dia berangan-angan seandainya Ramadan bisa diundur, Pak. Ya, 2 bulan lagi deh. Ya, belum selesai pekerjaan ini dan pekerjaan itu. Nah, karena yang terpikirkan olehnya ketika mendengar kalimat Ramadan adalah lapar selama 12 jam dan berdahaga selama 12 jam. Tidak bisa melampiaskan syahwatnya selama 12 jam. Hanya itu yang teringat di kepalanya. Ya, berbeda dengan orang yang ketika kalimat Ramadan terdengar di telinganya, yang teringat olehnya adalah dibukakan seluruh pintu syurga, telah ditutup seluruh pintu neraka, telah dibelenggu seluruh syaitan, dan di setiap malam akan ada hamba-hamba yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Tatkala kalimat Ramadan terdengar di telinganya, maka yang terbesit di hatinya adalah di bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yaitu Lailatul Qadar. Ini adalah kesempatan untuk saya menembus dosa-dosa saya. Ini kesempatan untuk menghapuskan seluruh maksiat yang telah dilakukan dan menutup kekurangan yang telah terjadi selama hidup ini. Nah, maka saya mengatakan bulan Ramadan adalah tamu utusan mulia yang dirindukan oleh hati-hati mereka kaum muslimin. Mereka sangat merindukan akan kedatangannya. Innahu dhaifun habibun ala qulumil mu'minin azizun ala nufusihim. Ramadan adalah tamu yang dicintai oleh hati-hati kaum mukminin.
sangat mulia di sisi mereka. Yatabasharuna bimaji'ihi wa yuhanni'u ba'dhum ba'dhan biqudumih. Kaum muslimin menjadikan kedatangan bulan Ramadan sebagai berita gembira yang mereka saling mengabarkan antara satu sama yang lainnya. Saking bahagianya mereka dengan kedatangan Ramadan, yuhanni'u ba'dhum ba'dha. Mereka saling memberikan kata selamat di antara mereka. Nah, berbeda dengan orang yang takut dengan Ramadan, maka mereka menjadikan kedatangan Ramadan ini sebagai berita yang mengerikan. Sehingga mereka saling menakut-nakuti antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Bro, Ramadan 2 minggu lagi. Ya, mari kita jamak takdim, touring kita. Paham ya jamak takdim? Karena ke Ramadan 1 bulan penuh. Nggak bisa touring, kita jamak takdim saja. Trekkingnya kita jamak takdim. Nah, goesnya kita jamak takdim. Kulinerannya kita jamak takdim. Fitnessnya kita jamak takdim. Seolah begitu datang Ramadan, dia akan mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Begitu datang Ramadan, goes juga rupanya. Touring juga. Fitness juga. Futsal juga. Banyak orang kan begitu. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat. Tidak demikian dengan mereka yang mukmin. Ramadan bagi mereka adalah tamu yang sangat mereka cintai dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka menjadikan kedatangan Ramadan sebagai berita gembira yang mereka saling memberitakan antara satu sama yang lain dengannya. Kemudian kata beliau, wa kulluhum yarju an yablugha hadha adh-dhaif wa an yuhassila ma fihi min khairin wa barakah. Dan setiap mereka, kaum mukminin, kaum muslimin, berharap untuk bisa bertemu dengan tamu ini. Tapi kalau muslim yang tidak taat kepada Allah, justru dia berharap kalau bisa jangan langsung datang Ramadan. Apalagi kalau dia pengantin baru, Pak. Ini 1 hari Ramadan bisa seperti 1000 tahun. Lamanya. Ya, Allah musta'an. Kalau bisa mah Ramadan ditunda lagi. Sampai sudah lahir 1 anak, ya, atau 2 anak. Maka Syekh mengatakan setiap muslim berharap untuk bisa bertemu dengan tamu ini. Dan dia berharap bisa meraih berbagai kebaikan dan keberkahan yang ada pada tamu ini. Karena Ramadan adalah syahrul khairat wal barakat. Bulan yang penuh kebaikan, penuh keberkahan, syahrul ta'at wal qurbat. Bulan ketaatan. Dan bulan mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Syahrul siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan puasa, bulan melakukan qiyamul lail, dan bulan tilawatul Quran. Syahrul dzikr wal istighfar wal du'a wal munajat. Ramadan adalah bulan berzikir, bulan beristighfar, bulan memperbanyak doa, bulan menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Syahrul jud was sakha wal badhl wal ata wal ihsan. Bulan kedermawanan, bulan berbagi, dan bulan berbuat baik. Bahkan kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang tadi malas beribadah di bulan Ramadan terlihat. Ya, 11 bulan sebelumnya kita nggak pernah jumpa sama dia di masjid pada tetangga sebelah. Begitu datang Ramadan, peci putih dia lebih putih daripada peci putih kita, walaupun sama-sama belum haji. Alhamdulillah, ini nikmat. Jangan antum candain, selama ini kemana aja ente. Jangan jamaah. Allah tidak melihat masa lalu. Innamal a'malu bil khawatim. Nah, innamal a'malu bil khawatim. Sambut dia dengan baik. Ya. Terkadang karena teman candain ya kan, 11 bulan ente lupa sama rumah Allah ya, sekarang baru datang ya. Allah musta'an. Lihat kebaikan Ramadan. Iya. Orang yang tadinya super pelit ya mah. Super pelit. Jangankan orang lain, anaknya sendiri menilai dia pelit di bulan Ramadan jadi dermawan. Dan Anda rasakan ketika di Yaman ya, beberapa orang Yaman dari beberapa kota itu ma'ruf mereka manajemen ekonominya ketat ya. Itu bahasa lembutnya ya. Ilmu ekonominya tinggi, super tinggi. Jadi ma'ruf memang dari kota itu. Yang udah pernah di Yaman tahu dari daerah mana maksudnya. Tetapi di bulan Ramadan, keumumannya. Tetapi kalau datang bulan Ramadan, Masya Allah. Ada sebuah toko di Darul Hadis Yush Ma'ruf di tahun 2009-2010. Itu kalau kita mau pulang ke Indonesia,
minta kardus Indomie untuk kitab, itu dia jual pakai uang, ya. Saking tingginya manajemen ekonomi dia, ilmu ekonomi ya. Tetapi begitu datang Ramadan, pernah Anda melihat dia berantem sama donatur lain, rebutan 1 bulan itu dia pegang semua iftar dan sahur santri. Tapi antum jangan contohin begini, sekarang anak pelit-pelit dulu lah Ustaz, biar nanti Ramadan kalau ente hidup di bulan Ramadan. Al-muhim, benar memang Ramadan itu bulan yang penuh kebaikan. Bulan orang yang tadi ya jarang beribadah jadi semangat ibadah, semangat salat malam, baca Al-Quran. Yang itu mestinya demikian. Di bulan Ramadan seseorang lebih bisa menjaga zikir, lebih banyak istighfar, lebih banyak berdoa, lebih dekat dengan Allah, lebih dermawan, lebih berbuat baik. Tentunya bagi mereka yang dibimbing oleh Allah Jalla wa'ala dan memahami agama Allah. Berbeda dengan mereka yang terkejut dengan kedatangan ya Ramadan dan tidak melakukan persiapan dari semenjak bulan Sya'ban. Maka hari-hari pertama Ramadan itu menjadi adab buat mereka. Nah, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab, kenapa Nabi di bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa. Demikian juga ulama salaf. Sudah mulai start baca Al-Quran, ya, sudah mulai start puasa. Bahkan Nabi berpuasa hampir 1 bulan penuh sebagai latihan untuk menyambut Ramadan. Sehingga ketika Ramadan datang, mereka menyambutnya dengan penuh semangat, dengan fisik yang sudah siap dan mental yang sudah siap. Nah, antum kebayang nggak seorang pemain bola, walaupun dia memiliki skill tingkat tinggi, sebagian orang berbahasa tingkat dewa, walaupun ini kurang tepat ya, karena dewa adalah penyembahan kepada selain Allah, walaupun mungkin dengan konteks bercanda ya. Betul, kalimat dewa itu maknanya kan? Atau anak keliru? Betul ya? Kalau kalimat dewa maksudnya adalah Tuhan disembah selain Allah, nggak pantaslah kita berbahasa demikian. Sebagian orang anggaplah dia pemain bola dengan skill tingkat tertinggi dan fisik terkuat di klubnya. Tetapi apabila 1 bulan sebelum pertandingan dia tidak melakukan latihan, H-1 juga tidak melakukan latihan, di hari H langsung masuk lapangan tendang bola, kira-kira jadi apa dia jemaah? Kalau nggak jadi terasi di tengah-tengah lapangan, akan ngos-ngosan dia. Nafas yang keluar darinya mungkin bisa untuk menaikkan layang-layangan. Begitu pula dengan mereka yang bertemu dengan Ramadan dan belum melakukan persiapan sebelumnya, minimal di bulan Sya'ban. Maka tak jarang kita lihat sebagian kaum muslimin di siang hari Ramadan, apalagi di hari-hari pertama, air wajahnya mengesankan seakan di dunia ini tidak ada yang berpuasa kecuali dia. Air wajahnya mengesankan seakan-akan dia tidak makan sahur. Padahal justru istri dan anak-anaknya yang nggak kebagian sahur karena disantap semua sama dia. Yang apa yang ada di atas meja. Nah, air wajah sebagian kaum muslimin di siang hari Ramadan mengesankan seakan senggol dikit gua bacok lu. Dan itu fakta. Sebagian mereka anggota keluarga kita kok. Kerabat kita. Di siang hari Ramadan, maunya kalau pulang dan masuk ke rumah, maunya diperlakukan oleh istri dan anak-anaknya seakan dia Raja Namrud. Ya, maunya diperlakukan seperti Raja Namrud. Seakan cuma dia yang berpuasa di dalam rumah. Padahal justru istri dan anak-anaknya yang lebih lelah daripada dia. Mereka berpuasa tetapi juga menyiapkan sahur untuknya. Ngepel, nyuci, masak, ya, ngerawat anak-anak. Sementara dia dari mulai ba'da subuh tidurnya di jamak takdim dan jamak takhir. Semua 2 jamak ya berkumpul pada tidurnya. Tidur ba'da subuh, bangun menjelang asar. Begitu bangun baru salat asar, kemudian keluar cari takjil. Ya, dengan ya air wajah yang mengesankan seakan dia yang paling puasa sedunia ini, si paling puasa. Nah, si paling lapar, si paling haus. Berbeda dengan kaum muslimin yang telah melakukan persiapan sebelum datangnya Ramadan. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, kita kumandangkan azan terlebih dahulu, kemudian sebagaimana biasanya kita lanjutkan lagi antara azan dan iqamah insyaallah taala. Barakallahu fikum.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء إله إلا الله لا إله إلا الله محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب العالمين التامة والصلاة القائمة محمد. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat. Kajian kita malam hari ini tentunya adalah kajian kita yang terakhir sebelum Ramadan. Dan seandainya Allah panjangkan umur kita, mungkin kita akan bertemu lagi antara Idul Fitri dan Idul Adha atau bahkan mungkin setelah Idul Adha. Maka seandainya kajian malam hari ini panjang dikit, nggak apa-apa ya. Asam lambung antum aman ya. Obat asam lambung tadi udah dikonsumsi ya. Baik, aman ya. Baik. Ya, ceramah maulid ayah jam 1 malam Pak selesai. Kita nggak sampai jam 1 malam insyaallah ya. Bahkan nggak sampai jam 9 insyaallah. Baik. Kemudian Syekh mengatakan waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu bimaqdami hadha asy-syahril karim wa yubayyinu lahum khasa'isahu wa fadailahu wa manaqibahu wa yastahathuhum 'ala al-jidd wal ijtihad fihi bi ta'atillah wa at-taqarrub ila Allah jalla wa 'ala bima yurdih. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kedatangan bulan Ramadan yang penuh kebaikan dan keberkahan ini sebagai berita gembira yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Artinya Nabi menyampaikan, telah datang bulan Ramadan. Beliau jadikan ini sebagai berita gembira yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Beliau jelaskan kepada mereka keistimewaan Ramadan wa fadailah, keutamaan-keutamaannya. Dan menasihati mereka untuk bersungguh-sungguh, serius beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Dan ini seorang guru yang jujur dalam mencintai murid-muridnya jamaah. Dia tidak membiarkan jamaahnya berada di dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi di waktu-waktu yang sangat mulia. Nah, makanya kita kalau pergi haji atau umroh setiap kali berjumpa dengan guru-guru kita selalu yang mereka nasihati, ya manfaatkan waktu antum selama di sini, manfaatkan waktu antum selama di 2 tanah suci. Karena waktu antum sangat singkat di sini, belum tentu antum bisa balik setiap bulan ke sini. Itu selalu nasihat mereka. Walaupun terkadang nasihat-nasihat yang seperti ini ya membuat tidak nyaman hati sebagian orang, khususnya para pemuda. Bahkan terkadang sebagian pemuda kalau dinasihati dia menganggap ustadz yang sering menasihati itu terlalu saklek, kurang gaul. Lebih enakan ustadz ini lagi umroh kita diajak nonton bola ke Riyadh. Iya. Ya. Kalau mau ustadz ini mah kita dinasihati melulu untuk sering-sering di Masjid Nabawi. Ya mau ustadz fulan dah kita malah touring ke Al-Ula. Iya jamaah. Guru yang jujur seperti ini. Kenapa anak katakan demikian? Memang iya. Kita tidak boleh mengharamkan apa yang Allah tidak haramkan, ya kan? Yang mubah tetap mubah tentunya. Tidak boleh kita haramkan. Namun bukan berarti kita tidak menasihati seseorang untuk memanfaatkan umurnya yang singkat dan terkhusus di waktu yang sangat mulia seperti bulan Ramadan. Contohnya jamaah dimuliakan Allah, futsal mubah, enggak haram. Emangnya tetapi apakah enggak bisa ditunda setelah Ramadan jamaah? Kenapa harus di malam Ramadan? Bahkan di 10 terakhir Ramadan. Ada yang main bola, sebagian teman-teman udah ngaji sunnah. Udah nggak iktikaf, ngajak orang main futsal lagi di malam Ramadan. Sementara para ulama salaf dari semenjak Sya'ban, sebagian mereka seperti Habib Ibn Abi Thabit udah tutup tokonya, fokus baca Al-Quran. Sebagian mereka udah tutup semua kajiannya untuk fokus baca Al-Quran.
Salama bin Kuhail mengatakan ini Sya'ban adalah bulan Al-Quran. Nah, tetapi guru yang jujur akan seperti ini jemaah. Ini Ramadan, jangan disia-siakan. Karena kalau kita sia-siakan jemaah, nggak mungkin kita bisa maksimal dalam Ramadan. Antum terpikir nggak? Ulama yang seperti Imam Syafi'i disebutkan setiap Ramadan mengkhatamkan Al-Quran beliau berapa kali? 60 kali kan? Imam Bukhari 30 kali. Ya, ada yang setiap 3 kali sehari. Khusus di terakhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan mereka mengkhatamkannya sebanyak sekali setiap harinya. Kira-kira kalau mereka di Ramadan juga main futsal, mini soccer, trekking, gowes, touring, sempat nggak khatamkan Al-Quran sebanyak itu? Nggak sempat. Ini nasihat dan seperti ini memang membuat tidak nyaman sebagian orang. Apalagi sebagian para pemuda ya. Contohnya kayak umroh tadi jemaah. Udah di tanah suci, ngabisin waktu untuk fitness. Dinasihati jangan fitness. Bukan karena fitness itu haram. Bukan karena terlalu kaku. Waktu di Mekah itu terlalu mahal. Apalagi program umrah cuma 7 hari. Betul nggak? Ketika dinasihati jangan kalau ulah. Walaupun terkadang ustaz harus ikut karena kontrak sama travel. Ya, tapi hati nurani dan kejujuran dalam hati menasihati jangan. Karena waktu terlalu mahal di sana. Terlepas itu apakah bagian dari tempat yang diadab ataukah bukan. Sebagian para pemuda umroh sekarang program umroh tahu jamaah. Umroh sambil nonton Ronaldo main bola di Riyadh. Nah, kan amat sayang. Waktu yang begitu mahal. Sementara satu salat dalam Masjid Nabawi seperti 1000 salat di Indonesia. Satu salat di dalam Masjidil Haram seperti 100.000 salat. Kecuali dia umrohnya 1 tahun di sana. Dan itu pun mustahil karena visa umroh cuma 3 bulan. Nasihat-nasihat seperti ini terkadang membuat sebagian pemuda nggak nyaman. Ya. Padahal kalau olahraga Mekah Madinah tiap hari kita olahraga kan, sholat 5 waktu, ya jalan dengan jauh, ngapain? Ya. Sampai ke sana main sepeda. Ya. Terlalu mahal waktunya jamaah. Makanya kalau kita umroh seperti yang saya sebutkan dari setiap jumpa Syekh selalu nasihati kita manfaatkan waktu antum selama di tanah suci, manfaatkan waktu antum selama ke tanah suci. Ya. Tidak perlu banyak ziarah kecuali ziarah yang ada nilai ibadahnya saja. Yang lain-lain buka YouTube aja katanya. Mau gua Hira buka YouTube aja ente. Ya. Demikian juga Ramadan jamaah. Udah stop dulu jamaah. Tunda ya, di jamaah takdim aja nanti. Atau udahlah jamaah takdim ini masih ada daripada Ramadan. Atau jamaah takhir aja lah. Gowesnya nanti. Jangan di bulan Ramadan ya. Di jamaah takhir aja nanti di Syawal. Ente mau belajar, mau main sepeda, jamaah takhir aja. Jangan di Ramadan. Ya, yang suka trekking, jamaah trekkingnya di jamaah takhir aja setelah Ramadan. Ya, di jamaah takhir ya. Kata Syekh Abdul Razak, Nabi kalau datang bulan Ramadan, beliau langsung menasihati para sahabatnya untuk serius dan bersungguh-sungguh beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya, apakah para sahabat Nabi sebelum datang Ramadan orang yang main-main? Orang yang lalai beribadah? Hah? Ya kan? Di luar Ramadan, salat 5 waktu mereka di belakang Nabi. Di malam hari mereka ahli salat tahajud. Bahkan Hudzaifah pernah salat bersama Nabi. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud dengan bacaan yang cukup panjang. Aisyah mengatakan Abu Bakar tidaklah membaca Al-Quran kecuali pasti menangis. Ahli ibadah semua mereka. Apalagi ahlu suffah. Memang tinggalnya di dalam masjid. Nggak punya rumah kecuali masjid. Aktivitas mereka sebelum Ramadan salat 5 waktu di belakang Nabi. Selain cari nafkah ya. Ada pengumuman jihad, berangkat jihad. Terkadang umroh. Nah, haji, cari nafkah. Ya. Gak ada seperti kita. Padahal sebelum datang Ramadan mereka bukan ahli trekking, bukan ahli goes, bukan apalagi ahli touring, ya, dan sebagainya. Tetapi begitu datang Ramadan, Nabi nasihati mereka untuk serius dan bersungguh-sungguh beribadah. Gak ada yang baper tuh. Gak ada yang tersinggung tuh. Tidak ada tuh yang nganggap Nabi saklek. Lah kita sebelum Ramadan lalainya luar biasa. Saya bilang kita. Kalimat kita juga mencakup anak jemaah. Ya. Kita sebelum Ramadan bukan ahli ibadah. Nggak soleh-soleh banget. Ya.
Salat malam kita di luar Ramadan langganan tetap inna atainakal kautsar. Bahkan mungkin sebagian kita nggak pernah salat malam 11 rakaat kecuali di bulan Ramadan. Kalau nggak Covid. Kalau Covid kembali lagi ke hukum asal. Kaedah bagi sebagian orang, autiru walau wahidah. Salat malam lah walaupun cuma 1 rakaat. Ini Ramadan jamaah. Nabi kalau udah datang Ramadan menasihati semua para sahabatnya, seriuslah kalian beribadah. Bersungguh-sungguhlah kalian ibadah. Pada sebelum Ramadan mereka ahli ibadah. Ahli ibadah, ahli jihad, ahli sedekah, ahli baca Al-Quran. Ikut kajian bareng Nabi, salat 5 waktu di belakang Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad sebuah hadis dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Hada syahru Ramadan ja'akum fihi tufattahu abwabul jannah wa tughallaqu abwabun nar wa tusaffadu syayatin." Ini bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Para sahabat tahu nggak sih Ramadan udah datang jemaah? Tahu. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, Nabi kalau datang bulan Ramadan menjadikannya sebagai berita gembira yang beliau sampaikan kepada mereka untuk memotivasi mereka dan mengingatkan mereka untuk bersungguh-sungguh untuk beribadah. Ini bulan ibadah, ini bulan ketaatan, ini bulan mendekatkan diri kepada Allah. Di bulan ini seluruh pintu surga telah dibuka. Seluruh pintu neraka telah ditutup dan seluruh syaitan telah dibelenggu. Di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dan selainnya, Nabi SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidati syayatin wa maradatul jinni wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin fis sama'i ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Nabi SAW bersabda, apabila malam pertama Ramadan telah datang, maka seluruh syaitan-syaitan dan jin-jin yang nakal telah dibelenggu. Nah, kalau 11 bulan ini kita suka nyalain, mengkambing hitamkan syaitan. Males kajian, godaan syaitan berat banget Ustaz. Hah? Sering nggak salat berjamaah, aduh Ustaz tipu daya syaitan emang gua rasa. Ini Ramadan, ente salahkan siapa lagi? Syaitan, udah dijawab, gua udah diikat bro. Kok masih nama gua yang ente bawa-bawa? Ya kan? Jin yang nakal udah diikat. Memang diri kita yang syaitan selama ini. Ana bilang kita ya. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran ma syayatinal insi wal jin. Syaitan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Syaitan itu ada dari kalangan jin dan juga ada syaitan dari kalangan manusia. Syaitan itu artinya nakal. Makanya orang yang lewat di depan orang yang salat dan menggunakan sutrah, dia halangi. Kalau dia masih paksa lewat, apa kata Nabi? Faliqatilu fa innahu syaitan. Ya. Tolak lebih keras lagi karena dia syaitan. Nakal, udah didorong, ditolak. Kok ditolak? Didorong. Memang lamaran ya. Udah didorong masih mau lewat juga. Berarti kan syaitan. Syaitan dari kata syatuna, membangkang. Nah, jangan antum ketika kalimat syaitan terdengar langsung terbesit antum 2 tanduk. Masa kita bisa jadi dari kata syatuna, membangkang, nakal, itu arti syaitan. Makanya tidak semua jin syaitan. Karena jin ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang sunni, ada yang ahli bidah, ada yang muwahhid, ada yang pelaku syirik. Sebagaimana manusia. Anak Adam, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang muwahhid, ada yang musyrik, ada yang ahli sunnah, ada yang ahli bidah. Demikian juga dari kalangan jin. Nabi mengatakan syayatin dan jin-jin yang maradah, yang nakal, itu telah dibelenggukan. Yang kedua Nabi mengatakan waghulliqat abwabun nar. Seluruh pintu neraka telah ditutup dan tidak ada satupun pintu neraka yang masih terbuka. Makanya hebat banget jamaah. Kalau pintu neraka sudah ditutup dan satupun tidak ada yang terbuka, ada yang masih lolos masuk ke dalamnya. Ini hebat banget. Nah, udah ditutup rapat, tapi bisa masuk juga. Nah, sementara kata Nabi pintu surga telah dibuka. Sehingga tidak ada satupun dari pintu surga yang masih tertutup. Tetapi sebagian manusia jamaah, surga yang seluruh pintunya telah dibuka, dia enggan memasukinya.
Sementara neraka yang seluruh pintunya telah ditutup sehingga tidak ada satupun dari pintu neraka yang masih terbuka, dia justru sukses memasukinya. Nah, kalau bahasa sebagian orang apa? Surga yang gratis dia nggak mau. Sementara neraka yang berbayar dia mau. Ya kan, surga gratis, sholat 5 waktu, kena PPN nggak? Hah? Tahajud, berapa persen PPN-nya? Nggak ada PPN. Anti ikut kajian, kena PPN nggak? Enggak. Puasa di siang hari nggak ada PPN, nggak ada pajak, nggak dikejar sama bea cukai dan sebagainya. Banyak orang nggak mau. Tapi neraka yang berbayar, banyak orang mati-matian melakukannya. Zina berbayar atau gratis? Berbayar, kau tahu Pak? Banyak baca berita Pak ya. Judi berbayar atau tidak? Kau pada diam, nggak berani jawab. Berbayar. Pacaran bisa gratis zaman ini. Anak-anak muda. Berbayar atau gratis? Berbayar. Ya, pengalaman pribadi semua. Ya, ke diskotik bisa gratis? Nggak bisa kecuali ente pengamannya atau preman setempat. Tapi banyak orang yang mati-matian melakukannya. Judi berbayar, untung belum pasti, menang belum pasti. Jual rumah udah selesai dia jual. Banyak orang mati-mati. Bahkan buat syirik pun bayar, mau orang. Demi buat syirik, ya. Ikut ziarah kubra, bayar tripnya PP dengan tiket bis sekian. Ya udah naik bisnya berbayar, perjalanan jauh. Kuburan walinya dalam hutan lagi, digigit nyamuk lagi. Sampai di tempat pemakaman wali, ada pungli lagi di sana. Mau juga, udah buat syirik, dipungli, mau juga. Itulah sebagian manusia. Surga yang begitu mulia, yang begitu sempurna dan gratis, dia tidak menerimanya. Sementara neraka yang azab paling ringan di dalamnya adalah Allah letakkan wabara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya, dia mau membayarnya. Kalau bahasa Nabi tadi, seluruh pintu surga sudah dibuka dan seluruh pintu neraka telah ditutup. Tetapi bisa-bisanya surga yang sudah terbuka seluruh pintunya, dia tidak bisa memasukinya. Sementara neraka yang sudah tertutup seluruh pintunya, dia sukses memasukinya. Seperti yang kita katakan tadi. Kalau ke surga, walaupun pintu udah ketutup, nggak mau masuk dia. Tapi kalau neraka, walaupun pintunya sudah ketutup, nggak apa-apa, lewat atap juga boleh Ustaz. Lewat loteng juga boleh. Lewat pintu dapur juga boleh. Warteg tutup memang dari pintu depan. Pintu belakang ya. Kebuka. Masuk oleh pintu belakang dia. Malah dengan ya Allah musta'an. Ya. Baik. Maka Syekh di sini menukilkan hadis ini. Kemudian Nabi mengatakan. Wa yunadi munadin ya baghil khair aqbil. Dan dari malam pertama Ramadan akan ada seruan dari langit yang menyeru. Wahai pencinta kebaikan, aqbil, iqbal. Ini maknanya banyak, bisa diterjemahkan fokuslah, menghadaplah, berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Menghadaplah kepada Allah dengan berbagai kebaikan. Artinya kalau dia sebelum Ramadan pencinta kebaikan, pencinta sholat malam, sholat sunnah, puasa sunnah, baca Al-Quran, sedekah, berbakti sama orang tua, akhlak yang mulia, maka di bulan Ramadan dia akan lebih perfect, lebih ekstra, lebih sempurna kebaikannya. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai pecinta kejelekan, stop dulu, ini Ramadan. Nah, stop dulu. Ini Ramadan. Nanti setelah Ramadan baru jangan dilanjutkan lagi. Antum bersama mana? Ya. Wahai pencinta kejelekan, stop dulu. Ini Ramadan. Setelah Ramadan lewat, baru jangan dilanjutkan lagi. Paham kan? Ya. Pencinta ghibah, ibu-ibu yang suka kumpul gosip sana sini sehingga seluruh ustaz dari ujung Aceh sampai ujung Papua ente gosipin ya. Yang ini digosip karena poligami, yang ini digosipi karena begini dan begitu, yang ini menggosipi temannya dan sebagainya. Stop dulu, ini Ramadan. Nanti setelah Ramadan baru jangan dilanjutkan lagi. Ya. Yang suka merokok nih. Ya, suka merokok nih. Tapi ana yakin 1000% yang di dalam masjid ini tidak ada yang merokok. Kecuali kalau sudah keluar dari masjid, ana nggak jamin. Yang masih merokok nih,
Mudah-mudahan tersinggung nih dengan teguran ana. Mudah-mudahan tersinggung. Karena kalau nggak tersinggung bahaya, berarti hatinya terlalu keras. Antum mudah tersinggung, setiap ada ceramah bagus. Pulang sakit hati tadi di sendiri, alhamdulillah, bagus. Jangan sampai pulang kajian aman, bukan gua ini nasihati teman-teman semua, alhamdulillah mereka pada dengar. Iya, kalau antum tersinggung, alhamdulillah. Maka ana berharap antum tersinggung yang merokok. Ramadan, stop dulu. Nanti setelah Ramadan itu rokok baru jangan dilanjutkan lagi. Kalau di Ramadan nggak bisa stop ngerokok antum, naudzubillah min dzalik. Kapan lagi antum akan berhenti merokok? Bahkan sebagian orang lebih baik nggak ada es teler daripada nggak ada rokok ketika buka puasa. Rukun, iftar, hisab, gudang haram. Sebagian orang. Lebih baik nggak ada kurma pak daripada nggak ada rokok yang satu ini. Nah, Allahul musta'an. Maka Nabi mengatakan di malam pertama Ramadan itu ada seruan dari langit yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil. Wahai pencinta kebaikan, ini bulannya, ini waktumu. Perfectlah engkau dalam melakukan kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai pencinta kejelekan, pencinta syahwat, berhentilah, ini Ramadan. Dan seruan ini tentunya perkara gaib, kita wajib mengimani dan membenarkannya. Jangan sampai datang Ramadan antum keluar, tunggu dari langit. Mana nih kata Nabi ada seruan dari langit, kok anak nggak dengar? Ini berita gaib yang wajib kita imani. Kemudian Nabi mengatakan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dia bebaskan dari api neraka, dan itu Allah lakukan di setiap malam dari bulan Ramadan. Jangan sampai nama kita tidak masuk ke dalam daftar pembebasan dari api neraka ini jemaah. Dan ini menerangkan bahwa itqu minan nar enggak hanya di sebagian malam, tetapi setiap malam Ramadan. Keliru, ini menunjukkan kelirunya sebagian mereka yang membagikan Ramadan. 10 pertama mereka sebutkan apa? Rahmah. Sebagai penceramah kan begitu. 10 kedua maghfirah katanya. 10 ketiga itqu minan nar. Padahal 3 perkara ini saling lazim di antaranya. Tidaklah Allah memerdekakan seorang hamba dari neraka ya kecuali karena dia sudah dirahmati dan sudah diampuni. Dan tidaklah seseorang hamba diampuni dan dirahmati oleh Allah kecuali pasti Allah selamatkan dari api neraka. Memang datang sebuah athar dengan makna seperti itu namun tidak sahih. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, Syekh menyebutkan beberapa hal yang hendaknya kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, taubat. Saya tidak lagi menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang taubat, karena itu sesuatu yang sudah antum maklumi, insyaallah ta'ala. Namun ana ingin menitik beratkan, kenapa setiap para ulama yang menulis atau berceramah tentang bekal menyambut Ramadan, hampir tidak ada dari mereka yang tidak menyebutkan yang satu ini. Menyambut Ramadan dengan taubat. Kenapa kira-kira jemaah? Terkait dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang penting, wajib dan keutamaan taubat, saya kira sudah maklumi. Bahkan kita sedang membahas bab taubat dari Rasulullah, ya kan? Kira-kira apa sisi keterkaitan taubat dengan menyambut Ramadan? Apa kira-kira jemaah? Yang bisa menyebutkan, insya Allah tidak ada hadiah dari anak. Apa kira-kira jemaah? Supaya bersih hatinya. Sisi konotasinya dengan menyambut Ramadan apa Pak? Ahsan, Masya Allah. Bahasa lainnya jamaah, karena dosa itu memberatkan badan dan hati untuk beribadah. Antum baca kitab Al-Fawaid, ini kitab paling bagus untuk siapa saja yang merasa berat meninggalkan maksiat. Maksudnya kitab yang ditulis oleh para ulama ya, isinya Al-Quran dan hadis. Ana melihat bahkan sebagian ulama mengatakan belum ada kita dapatkan kitab yang ditulis oleh ulama di dunia yang lebih bagus dari ini. Nah, namanya Ad-Da' wa Dawa, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid da'i wa dawa. Jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang bertanya tentang penyakit dan penawarnya. Beliau sebutkan di sana bahwa di antara malapetaka dosa adalah al-hirman minal khair wa ta'ah. Allah haramkan kita dekat dengannya. Allah haramkan kita beribadah kepadanya. Seandainya
dosa tidak memiliki keburukan selain yang satu ini jamaah. Sulitnya kita mendekat dengan Allah, sulitnya kita beribadah dengan Allah, kepada Allah. Kata Imam Naqib, sudah cukup ini sebagai keburukan dosa yang semestinya menghardik kita untuk meninggalkannya, atau menghardik kita melakukannya. Makanya jamaah dimuliakan Allah, ketika ada seorang laki-laki datang kepada Hasan Al-Basri, dia curhat, wahai Imam, saya kesulitan bangun di sepertiga akhir malam untuk sholat tahajud. Ini orang bertanya dan bertanya cukup bagus ya kan? Jujur ya, apa jawaban Hasan Al-Basri? Anta mukabbalun, kabbalat kadhunubuk. Kamu itu orang yang sudah terbelenggu, kamu dibelenggu oleh dosa-dosamu. Antum jamaah kalau diginiin oleh seorang ustadz, masih mau jumpa nggak sama ustadz itu? Udah capek-capek datang jauh, serius-serius nanya, digituin lagi, ya kan? Ini lelaki datang kepada Hasan Al-Basri, ya Imam, saya kesulitan sholat tahajud, beri saya nasihat. Apa kata Hasan Al-Basri? Anta mukabbalun kabbalat kadhunubuk. Kamu itu orang yang sudah terbelenggu, kamu dibelenggu oleh dosa-dosamu sendiri. Nah, kalau kita yang dinasihati seperti itu, auto tidak mau goes bareng lagi sama ustadz itu, ya kan? Auto itu ustadz nggak mau diajak trekking lagi, dan sebagainya. Kenapa berkata demikian? Karena kata para ulama, dosa itu membuat kita sulit beribadah. Coba tanyakan kepada orang yang mudah ke diskotik di malam hari, apakah dia mudah salat tahajud? Enggak. Yang senang menikmati musik setiap mau tidur, ya, dia nggak bisa tidur kecuali dengan musik. Apakah mudah bagi mereka untuk menyimak Al-Quran? Enggak. Mudah baginya salat, bagi para pelaku zina, para peminum khamar, pada penjudi, para koruptor, mudah? Enggak. Nah, itu sudah sunatullah. Kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lainnya. Sebagaimana kejelekan itu akan menjerumuskan kita ke dalam kejelekan-kejelekan yang lainnya. Maka para ulama selalu ingatkan, tobat dulu sebelum datang Ramadan. Bukan berarti kalau belum datang Ramadan kita nggak tobat, karena kita tidak tahu kapan Allah matikan. Yang kedua kata Syekh adalah ad-du'a as-sadiq, berdoa dengan jujur kepada Allah. Memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Berdoa untuk apa jamaah? Agar Allah menolong kita melakukan ketaatan di bulan yang mulia ini. Kemudian saya ingatkan, ani yang berikut ini antum tuliskan dengan tinta dari emas dari yang antum miliki. Kata beliau, "Fal 'abdu la qudrata lahu 'ala al-qiyam bit-ta'ati wa tahqiqil ibadati wal ityani biha 'ala wajhiha illa idza a'anahu Allah." Kata beliau. Karena seluruh hamba tidak mampu melakukan ketaatan kepada Allah, beribadah kepadanya sesuai dengan yang Allah inginkan kecuali jika Allah menolongnya. Inilah rahasia kenapa disebutkan wa iyyaka nasta'in setelah iyyaka na'budu. Kata Syekhul Islam, aku sudah survei doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Maka aku dapatkan doa yang paling penting di dalam Al-Quran untuk seorang hamba ada pada firman Allah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memohon pertolongan kepada Allah agar bisa beribadah kepadanya. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal, Nabi berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, la tada'anna dubura kulli salatik an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah, ucap Nabi SAW. Jangan pernah kamu tinggalkan di akhir setiap salatmu, di tasyahud terakhir dan sebelum salam, doa yang satu ini, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah hamba untuk bisa berzikir kepadamu. Padahal Mu'adz bin Jabal siapa yang sahabat Nabi masih hidup, Mu'adz itu dah jadi ulama. Makanya beliau diutus berdakwah ke negeri Yaman. Makanya ada hadis Nabi menyebutkan Mu'adz di hari kiamat berada di depan para ulama umat ini birotwah. Rotwah itu ada yang mengatakan sejauh mata memandang dan ada yang mengatakan sejauh tombak yang dilempar. Pemimpin ulama di akhirat nanti adalah Mu'adz bin Jabal. Tetapi ini doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz. Jangan pernah kamu tinggalkan doa yang satu ini wahai Mu'adz. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku untuk bisa berzikir kepadamu.
untuk bisa bersyukur kepadamu, dan bantulah hamba untuk bisa beribadah dengan bagus kepadamu. Mu'adz masih dinasihati oleh Nabi SAW untuk selalu membaca doa ini, dan khususnya di tasyahud terakhir sebelum kita nggak bisa buat apa-apa aja kalau Allah tidak berkehendak, kalau Allah tidak membantu kita. Nah, kemudian yang berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah adalah menghadirkan keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Dan beliau tidak sebutkan ya dalilnya secara banyak, karena ini sesuatu yang dimaklumi oleh Muslim ya, tentang keutamaan dan keistimewaan Ramadan. Kenapa ini penting jamaah? Sisi pentingnya antum perhatikan baik-baik ucapan ulama salaf berikut ini yang bernama Abu Marsad rahimahullah. Dinukilkan di dalam kitab Az-Zuhud Imam Ahmad, beliau mengatakan, "Man 'alima fadailal a'mal hanat 'alaihi fi jami'il ahwal." Seseorang kalau sudah mengetahui keutamaan suatu amalan, maka amalan itu akan ringan baginya dalam semua kondisi. Kenapa bahasa ringan duduk di kajian yang seperti ini bagi sebagian orang setelah taufik dari Allah tentunya? Karena mereka ketika menghadirinya, hadir di dalam hatinya keutamaan majelis ilmu agama. Berat jamaah. Sebagian orang mampu trekking berkilo-kilo, sepeda, nongkrong di warung kopi berjam-jam. Belum tentu mampu duduk di dalam kajian. Apalagi kalau dia seorang pejabat kaya raya. Biasanya kalau dia datang duduk untuk berbicara, untuk menceramahi, dan untuk didengar. Sementara majelis ilmu agama, dia duduk untuk mendengar, bukan untuk didengar. Dia duduk bukan untuk menasehati, tetapi dia duduk untuk dinasehati. Sementara dia seorang jenderal, seorang pejabat, kaya raya, pengusaha hebat, di mana tidaklah dia duduk di luar masjid, kecuali dia sebagai pembicara. Tidaklah dia duduk di depan orang lain di luar masjid, kecuali dia yang menasihati, dia yang menegur. Ini justru dia yang dinasihati, dia yang ditegur. Kalau bukan karena Allah memuliakan dia, dengan Allah bersihkan hatinya dari sifat sombong, ujub, nggak mungkin dia bisa duduk di dalam majelis ilmu agama. Hanya orang yang telah dimuliakan oleh Allah dengan sifat tawadhu yang mau duduk di majelis ilmu agama. Kenapa? Karena tahu keutamaan ilmu agama. Demikian juga Ramadan. Orang yang di siang hari Ramadan, ketika dia hadir dalam hatinya keutamaan puasa di siang hari Ramadan, bau mulutnya lebih wangi daripada minyak misik, ya, parfum misik, bahwa pahala yang tanpa batas di sisi Allah, dia hadirkan dalam hati, dia merasa lezat dengan rasa lapar yang dia rasakan. Ya. Dia merasa lezat dengan dahaga yang dia rasakan. Tapi kalau itu tidak hadir jamaah, lihat kelereng saja terlihat seperti es teler. Padahal yang dia lihat adalah kelereng di dalam suatu mangkok. Tetapi yang terlihat es teler. Benar jamaah. Dia menikmati itu, merasakan manis dan lezatnya ibadah puasa. Demikian juga Ramadan. Malamnya. Dia menikmati panjangnya sholat tarawih. Kenapa? Dia tahu keutamaan menyimak Al-Quran. Justru dia mencari di manakah masjid yang paling panjang tarawihnya. Bukan justru mencari di manakah masjid yang sholat tarawihnya dengan paket ekspres. Kalau bisa mah paket kilat. Jangan jamaah. Apa sebabnya ini? Yang terakhir. Yang terakhir jamaah dimuliakan Allah. Kata beliau, an yujahidal insanu nafsahu bi islahi qalbi. Kita harus bersungguh-sungguh dari sekarang. Kita harus berjihad dari sekarang memperbaiki hati kita. Karena hati kalau sudah bersih akan mudah melakukan berbagai kebaikan. Demikian juga kalau sebaliknya. Hadis yang ma'ruf kan, Nu'man bin Bashir dari Bukhari Muslim ya. Di dalam jiwa kalian ada segumpal daging, apabila dia membaik maka akan membaik seluruh amalan eksternal kalian. Dan kalau dia memburuk maka akan memburuk pula seluruh amalan eksternal kalian. Ala wahyal qalb, kata Nabi. Dari sekarang kita harus berjihad memperbaiki diri dan mengeluarkan, kata beliau, dari hati kita ghil, haqq, wa hasad, dhaghina, aghiri dzalik. Sifat dengki, sifat sombong, ujub, ya, dan yang lainnya. Dari sekarang keluarkan itu semuanya. Dan maka Syekh ingatkan, dari sekarang kita harus berjihad. Ya, harus berjihad memperbaiki diri sebelum datangnya bulan Ramadan. Agar ketika Ramadan datang kita bisa lebih perfect. Jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah Ramadan yang kita lakukan tidak seberat dengan Ramadan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kebayang nggak antum mereka jalan puasa Ramadan di puncak musim panas di kota Madinah lagi. Kalau Madinah zaman sekarang di mana-mana ada AC kan? Di masa Nabi di mana ada AC jamaah?
Kota Madinah di masa Nabi itu adalah padang pasir yang terhempit oleh dua gunung batu. Pohon cuma ada pohon kurma di Madinah. Bayangkan di siang hari mereka jualan juga, siang hari mereka sholat 5 waktu, terkadang berjihad, ya kan? Dan berbagai aktivitas lainnya. Kelaparan, nggak usah tanya bagaimana kelaparan mereka. Di luar Ramadan saja Nabi pernah 2 bulan penuh, dapur seluruh istrinya tidak ada yang ngebul, nggak ada makanan yang mereka bisa olah. Sehingga ketika Urwah bertanya kepada Aisyah, lalu apa yang ibunda makan saat itu? Aisyah menjawab, selama 2 bulan itu saya dan seluruh istri Nabi cuma makan kurma dan air putih. Kalau zaman sekarang air zam-zam banyak. Madinah zaman Nabi siapa yang membawa air zam-zam ke Madinah? Subhanallah. Abu Bakar dan Umar pernah keluar dari rumah mereka di malam hari karena lapar, kemudian bertemu dengan Nabi. Ini di luar Ramadan mereka sudah seperti ini. Maka bayangkan di bulan Ramadan. Bagaimana beratnya mereka menjalankan ibadah Ramadan. Apalagi di awal Islam aturan sebelum dimansuhkan aturannya jamaah. Kalau datang waktu iftar dia nggak langsung iftar sampai sholat isya atau tertidur, maka aturan puasa saat itu dia tidak boleh lagi makan, minum dan menyentuh istrinya sampai masuk waktu maghrib besoknya. Itu aturan puasa di awal-awal Islam. Jamaah boleh buka surat Al-Baqarah ayat 187 dan buka kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir. Di sana disebutkan beberapa riwayat sehingga ada seorang sahabat yang bernama Suramah Al-Ansari. Begitu datang waktu iftar beliau pulang nggak ada makanan di rumah. Nggak kebayang jamaah bagaimana Allah menguji mereka ya. Pulang nggak ada makanan, tentunya nggak ada makanan. Bagi para sahabat saya itu bukan kayak kita, makanan ada, tapi katanya tidak ada. Kenapa? Karena di rumahnya nggak ada ini, nggak ada itu. Padahal di rumah udah ada nasi, udah ada telur dadar, ya kan? Udah ada nasi goreng, mie goreng. Tetap dia bilang belum ada makanan. Kenapa? Karena belum ada es teler 1 ember. Itu kita. Para sahabat nggak ada makanan. Memang betul-betul nggak ada makanan. Kurma pun tidak ada. Sehingga beliau tertidur. Kemudian istrinya pulang ke rumah membawa makanan yang telah dia cari. Melihat suami sudah tertidur, dia mengatakan sungguh celaka suamiku. Karena aturannya kalau udah tertidur nggak boleh lagi makan, minum dan menyentuh istri sampai masuk waktu iftar besok harinya. Sehingga beliau puasa tidak sahur. Berarti dari semenjak kapan nggak makan dan minum? Dari menjak waktu subuh yang hari sebelumnya kan. Di siang harinya beliau jatuh pingsan. Sehingga kisah kejadian tersebut sampai ke Nabi dan turunlah ayat 187 dari surat Al-Baqarah yang memansuhkan hukum itu. Bahwa di malam Ramadan silahkan kalian makan, minum, berhubungan, ya. Baik kalian ketika waktu maghrib udah iftar ataukah belum, nggak ada masalah. Kita tidak mendapati aturan itu. Ya, sahur, ya, masya Allah mudah, ya, apalagi di Indonesia, ya, negara yang tropis. Alhamdulillah jamaah. Wallahu taala alam bisawab. Karena waktu yang membatasi kita, maka pertanyaan ditiadakan atau baca? Ana sami'na wa ata'na dengan perintah antum. Baca atau ditiadakan? Baca. Baik, sami'na wa ata'na. Bagaimana hukumnya wanita yang tidak bisa beribadah di puasa Ramadan karena hamil dan menyusui? Apakah kami mendapatkan pahala seperti puasa Ramadan? Qadarullah sudah hampir 6 tahun anak 6 tahun anak tidak berpuasa karena hamil menyusui lalu hamil menyusui. Ini nyindir kita nih kaum suami kayaknya. Emang ya sebagian istri kita demikian jamaah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini terlalu keras hatinya kalau hati kita tidak luluh di saat setiap kali kita melihat istri kita mengandung anak kita, ya, kemudian berdarah-darah dan rahimnya diobok-obok oleh pihak medis untuk mengeluarkan anak kita. Kemudian 2 tahun lamanya gizi di tubuhnya diserap oleh bayi kita. Ya, di pertengahan malam sedang nyaman tidur, enak-enaknya tidur, dia harus bangun menyusui anak kita, sementara kita ngorok malah pura-pura nggak tahu anak nangis. Kalau kita masih berani KDRT, wallahi nggak ada yang lebih kejam dari kita di dunia ini. Nggak ada yang lebih kejam dari kita. Nah, barakallahu fik, ini uzur syar'i, maka dia akan mendapatkan pahalanya insya Allah. Dengan syarat dia jujur dengan Allah. Kalau dia tidak memiliki uzur ini, dia akan melakukan ibadah-ibadah tersebut. Kita sudah melewati sekian belas hadis Nabi di awal bab Riyadhus Shalihin, ya kan? Hadis-hadis yang menyebutkan seseorang akan mendapatkan pahala dari suatu ibadah yang tidak dia kerjakan karena dia telah berniat untuk melakukannya. Barakallahu fiik. Dan di sini ana menasihati diri ana, Ramadan jamaah, jangan tuntut istri kita banyak-banyak.
Jangan antum sibukkan istri antum dengan dapur jemaah. Udahlah kalau bisa antum catering aja Ramadan. Wah, berita gembira nih. Kata ibu-ibu, oh, qadra suamiku nggak hadir katanya. Iya jemaah. Antum coba buka bagaimana ulama salaf di malam di Ramadan. Abu Hurairah contohnya. Disebutkan malam beliau bagi menjadi 3. Sepertiganya untuk beliau, sepertiganya lagi istrinya yang beribadah, beliau yang jaga anak-anak atau urusan yang lain. Sepertiganya lagi untuk pembantu beliau. Sampai pembantunya dibantu oleh Abu Hurairah untuk bisa sholat malam. Nah, nggak bisa sama pembantu ya mah, minimal sama istri mana anak. Udahlah kalau bisa catering aja udah. Ya. Yang terlalu banyak permintaan. Ini sebagian orang kalau di luar Ramadan nggak banyak permintaannya. Begitu datang Ramadan, istrinya harus masak, harus buat es teler, Indomie, mie goreng. Ya, luar biasa makanannya, sahur yang syaratnya begini. Kapan istri kita bisa beribadah? Bantu ya mah. Istri kita juga ingin menikmati indahnya salat tarawih. Gantian. Nah, kalau antum punya hafalan dan nggak mungkin dua-duanya berangkat ke masjid, anak-anak udah anak istri antum yang berangkat. Karena mungkin istri nggak punya hafalan, kalau suami biasanya kan banyak hafalan kan, antum ya. Ya, antum salat sendirian di rumah. Ya, bisa lebih khusyuk, bisa sambil buka HP, mushaf di HP, cuma pastikan baterainya masih penuh. Sampai baterai habis, akhirnya yang tadinya mulai di Al-Baqarah, inna a'tainakal kautsar. Ya. Atau pakai mushaf. Bagi waktu jamaah. Itu yang kita lihat dari para ulama kita. Ya, itu yang kita lihat dari para ulama kita. Mohon dijelaskan hukum syar'inya Ustaz. Saya seorang istri atau ibu yang insya Allah sudah hijrah atau berusaha jalankan sunnah. Masya Allah, tabarakallah. Saat ini kerja dengan kondisi usaha suami yang terpuruk dan kondisi ekonomi. Tetapi dengan lingkungan kerja yang tidak sesuai syariat yang mengharuskan bercampur dengan 90% laki-laki harus interaksi rapat dengan musik, senda gurau, kadang bercanda, kata-kata tidak baik, kotor, kadang makan bersenda sembarti. Ini pertanyaan sudah menyimpan jawaban. Ya kan? Beliau sendiri yang menjas pekerjaannya sendiri kan? Berarti kau udah tahu jawabannya. Ya, kalau dikatakan lebih afdal, ya jelas menghindar itu semuanya. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib wa ma lam yatimmu tarkul manhi illa bihi fahuwal wajib. Nah, jika suatu amalan yang wajib tidak sempurna dilakukan kecuali dengan sesuatu, maka ia menjadi wajib. Apabila kita tidak bisa meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan kecuali dengan meninggalkan sesuatu yang tadi hukumnya mubah, maka meninggalkan sesuatu yang mubah itu menjadi wajib. Al-wasailah akamul maqasid. Ini kalau mau tanya jawaban. Tetapi jamaah dimulakan Allah, enggak semua orang imannya kuat. Dan walaupun lemahnya iman bukan alasan untuk tetap melanggar agama Allah Jalla wa'ala. Minta pertolongan kepada Allah ya, pelihara zikir ya, pagi petang keluar masuk rumah ya, naik turun kendaraan ya, supaya memohon kepada Allah untuk dijaga dari seluruh kebaikan dan bertakwalah kepada Allah semampunya. Jika Allah melihat kita jujur, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Falau sadaqullah lakana khairan lahum. Allah memiliki banyak cara memberikan yang terbaik walaupun di luar nalar kita. Ana punya teman jamaah, sahabat dekat, beliau sebelumnya chef di kapal pesiar Amerika. Antum tahulah berapa gajinya berarti, ya kan? Dan ada fasilitas untuk berzina setiap minggu. Kalau mau. Ya, tidak dilarang sholat, cuma nggak boleh meninggalkan pekerjaan di waktu sholat. Sama aja, nggak boleh sholat, ya kan? Beliau jujur berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pekerjaan yang halal untuk beliau. Beliau berdoa agar bisa menjadi chef di salah satu hotel di Mekah atau Madinah. Beliau resign. Ya, kalau beliau kan pekerjaannya memang jelas ya. Kalau ibu tadi pekerjaannya halal, cuma lingkungannya ya yang kurang sehat. Beliau keluar sampai jamaah perjuangan yang luar biasa. Beliau harus ngadon roti seorang chef profesional ya, ngadon roti, jualan roti, taruh di warung-warung. Terkadang sebagian warung habis sekarang, namun uangnya belum diberikan, suruh balik besok, terkadang nggak habis. Kemudian sekarang beliau tahu di mana jamaah? Beliau sekarang chef di hotel termahal di Tower Zamzam di depan Ka'bah. Salat 5 waktunya dalam Masjidil Haram. Sekarang istri dan anak-anaknya juga sudah di sana. Falau sadaqullah lakana khairal lahum. Kalau kalian jujur dengan Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kalian. Seorang pramugari juga demikian. Dia berangan-angan, bercita-cita. Seandainya dia diberikan suami yang soleh, yang setia, memiliki penghasilan yang cukup, walaupun nggak kaya, dia ingin tinggal di Madinah. Jujur dia, sekarang dia di Madinah bersama suaminya. Dia udah resign dari sebagai
pramugari sekarang di Madinah dengan hijabnya yang syar'i. Falau sadaqullah lakana khairal lahum. Kalau kamu jujur dengan Allah, jujur bertakwa kepadanya, jujur ingin dekat dengannya, Allah pasti akan mudahkan. Dan Nabi bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awwadallahu khairan min." Tidaklah engkau mengorbankan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah kecuali Allah akan mudahkan bagimu, kecuali Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Allah akan gantikan dengan lebih baik. Nah, anak bukan berarti menjawab resign dari pekerjaan ya. Ini kalimat-kalimat umum, anti lebih tahu maslahat dan mafsadahnya. Semoga Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita dan beliau. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang ini, dan mudah-mudahan kita dapat meraih ampunan rahmat dan menjadi orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari nerakanya di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma